Oke, perkenalkan nama aku Melanie Ningsih, NIM 2022-04-14, Prodi Hubungan Masyarakat. Di sini aku bakal menjelaskan definisi dari brand. Oke, pengertian dari brand itu sendiri yaitu nama yang tertera dalam suatu bisnis atau perusahaan. Kemudian nama ini digunakan dalam upaya branding sedemikian rupa sehingga bisnis tersebut memiliki satu identitas tersendiri. Brand name merupakan nama, istilah, tanda, simbol, rancangan, atau kombinasi dari hal-hal tersebut yang diberikan kepada sebuah produk yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi produk tersebut untuk menjadi pembeda dengan produk pesaing lainnya, memberikan citra kualitas untuk brand yang sudah dikenal, dan bahkan untuk menarik minat pembeli. Dan brand name juga memberikan nilai jual tersendiri terhadap produk. Bagi perusahaan-perusahaan yang sudah dikenal secara internasional dan dikenal juga di masyarakat global, brand merupakan aset paling penting dan paling berharga. Pengetahuan dan pemahaman seorang konsumen tentang suatu produk tertentu dapat menciptakan kesadaran konsumen terhadap suatu merek atau istilahnya brand awareness. Brand awareness yaitu kesadaran merek, yaitu istilah digunakan untuk pemasaran, menggambarkan sejauh mana konsumen mengenali atau mengingat kembali suatu merek dari produk tertentu. Ini merupakan langkah awal bagi para pemilik usaha untuk membangun merek produk dari yang dimilikinya. Semakin banyak konsumen semakin mengetahui merek Anda, maka semakin mudah pula membangun kepercayaan terhadap produk. Konsumen tidak perlu lagi melakukan riset dari awal untuk mengenal suatu merek apabila brand awareness telah terbangun. Brand attraction merupakan kemampuan dari sebuah brand dalam menarik hati pelanggan dan membuat pelanggan ingin melakukan pembelian. Hal terpenting dalam membangun brand attraction adalah bagaimana mengkomunikasikan solusi yang tepat kepada pelanggan secara konsisten dan juga relevan. Komunikasi yang tidak konsisten menimbulkan keraguan bagi para pelanggan. Selanjutnya, brand action termasuk strategi pemasaran di mana perusahaan menjangkau konsumen untuk terhubung dengan mereka, membentuk citra brand serta mempromosikan mereka secara aktif. Dengan kata lain, brand action merupakan upaya untuk membuat brand dikenal di pasarnya dan mendorong audiens untuk bertindak dengan cara memberi mereka gambaran sekilas terkait produk. Jenis brand action yang pertama ada experimental marketing, yaitu konsumen dapat merasakan produk atau layanan secara langsung. Yang kedua, in-store brand action dapat membantu pelanggan terhubung dengan merek, memastikan apakah produk yang dijual benar-benar menarik perhatian pelanggan, serta melihat reaksi langsung pelanggan terhadap produk. Yang ketiga, ada sampling campaign, dengan cara memberikan konsumen mencoba beberapa produk atau layanan secara gratis. Dan yang terakhir ada digital campaign, memanfaatkan platform media sosial menjadi peluang bagi perusahaan untuk terlibat dengan target audiensnya. Brand affinity adalah konsep yang mengacu pada tingkat ketertarikan atau hubungan emosional yang kuat dimiliki oleh konsumen terhadap suatu brand atau produk. Brand affinity melibatkan ikatan mendalam antara konsumen dan brand yang seringkali berakar pada perasaan, nilai-nilai bersama, dan pengalaman positif yang terkait dengan brand tersebut. Dalam konteks yang lebih luas, brand affinity merupakan hasil dari upaya brand dalam membangun citra yang kuat, membangun kepercayaan, dan menghadirkan pengalaman yang konsisten dan memuaskan bagi konsumen. Brand advocate adalah para konsumen atau pihak lain yang merekomendasikan sebuah brand atau produk tanpa diberi bayaran atau insentif lainnya. Brand advocate biasanya adalah konsumen yang merasa puas terhadap pelayanan atau kualitas produk kita, sehingga dia dengan sukarela menyebarkan isu positif terkait produk atau jasa kepada orang-orang terdekatnya, atau bahkan bisa lebih luas lagi jika dia menggunakan media sosial dalam mempromosikan brand, produk, jasa, atau perusahaanmu tanpa dibayar sepeser pun. Adaptability adalah kemampuan suatu merek untuk menyesuaikan diri dengan berkembang dalam situasi yang berubah, pasar, dan referensi konsumen. Ini melibatkan kemampuan suatu merek untuk berubah, berinovasi, dan tetap relevan dalam lingkungan yang dinamis. Adaptabilitas memungkinkan suatu merek tetap kompetitif, bersinergi dengan audiensnya, dan tetap teguh dalam menghadapi tantangan.
Brand identity adalah representasi visual dari sebuah brand yang mencakup berbagai elemen seperti logo, warna, tipografi, dan lainnya. Elemen-elemen ini bekerja sama untuk menciptakan citra yang unik dan kohesif yang membedakan suatu brand dari brand lainnya. Dan kata lain, brand identity adalah wajah dari suatu bisnis yang ditampilkan ke dunia luar. Ini adalah cara perusahaan atau bisnis untuk mengkomunikasikan pesan, nilai, dan tujuan kepada konsumen dan pasar secara keseluruhan. Value adalah nilai yang melekat pada suatu merek atau brand yang merupakan konsumen lebih memiliki produk atau jasa dari merek tersebut daripada pesaingnya. Brand value merupakan gabungan dari reputasi, kesan, dan asosiasi yang dimiliki suatu merek dalam benak konsumen. Nilai ini bisa dilihat dari seberapa jauh mana konsumen loyal, percaya, dan merasa terhubung dengan merek tersebut. Dalam konteks bisnis, brand value penting karena dapat meningkatkan penjualan, laba, dan pangsa pasar perusahaan. Brand equity adalah istilah pemasaran yang menggambarkan nilai merek. Nilai ini ditentukan oleh presensi dan pengalaman konsumen terhadap merek tersebut. Jika orang berpikir baik tentang suatu merek, itu berarti brand tersebut memiliki citra yang positif. Brand equity mengacu pada nilai produk sebuah perusahaan jika dibandingkan produk setara. Perusahaan dapat menciptakan ekuitas untuk produk mereka dengan membuatnya mudah diingat, mudah dikenali, dan unggul dalam kualitas dan keandalan. Kampanye pemasaran massal juga membantu menciptakan brand equity. Brand extension adalah strategi perusahaan untuk membuat dan memperkenalkan produk atau brand baru. Strategi yang dikenal juga dengan istilah perluasan merek ini menjadi salah satu upaya untuk mengembangkan bisnis. Brand extension juga dapat dibentuk berdasarkan kebutuhan atau permintaan dari konsumen maupun pasar yang ada. Misalkan perusahaan tersebut merupakan produsen sebuah sepatu dewasa lalu menemukan kebutuhan akan sepatu anak-anak. Berdasarkan hal itu, perusahaan Anda pun mengeluarkan lini produk baru berupa sepatu anak. Brand evaluation adalah sebuah langkah improvement terhadap brand secara bertahap dengan terus-menerus. Improvement yang dimaksud adalah mengambil nilai-nilai bagus dari brand saat ini dan diadaptasikan untuk generasi, audiens, atau bahkan produk baru di masa depan. Hal ini dilakukan agar opini dari konsumen setia dan calon konsumen menjadi lebih baik lagi seiring perubahan waktu, pasar, passion, dan kebutuhan mereka. Sehingga penting bagi sebuah brand untuk beradaptasi dengan perubahan waktu, zaman, dan budaya supaya tetap bisa bertahan di masyarakat. Brand recognition adalah kemampuan konsumen untuk mengenali merek tertentu dari produk atau layanan yang ditawarkan hanya dengan melihat logo, desain, atau nama merek. Hal ini dapat membantu bisnis membangun citra merek yang kuat dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk atau layanan yang ditawarkan. Berbeda dengan brand awareness mencakup pengetahuan umum tentang merek. Sedangkan brand recognition merupakan melibatkan kemampuan konsumen untuk mengenali merek hanya dengan melihat logo, desain, atau nama merek. Brand reputation adalah citra dan persepsi yang dimiliki oleh konsumen, pemangku kepentingan, dan masyarakat umum terhadap suatu perusahaan, brand, atau produk. Di dalamnya mencakup reputasi positif atau negatif yang terbentuk melalui pengalaman, persepsi kualitas, keandalan, integritas, dan hubungan yang terjalin antara brand dan konsumen serta masyarakat secara umum. Brandicall adalah sejauh mana kemampuan pelanggan untuk mengingat sebuah brand pada kategori produk atau jasa tertentu. Misalnya, saat kamu ingin membeli minuman bersoda, tentu saja nama yang akan kamu ingat adalah Coca-Cola, Fanta, atau Sprite. Meskipun banyak brand dengan produk serupa dan harga yang bersaing, pelanggan lebih ingat dengan nama 3 brand minuman soda tersebut. Ini merupakan brandicall. Branding, pencitraan atau citra produk yaitu aktivitas yang dilakukan untuk mempertahankan serta memperkuat merek atau brand sehingga mampu memberikan perspektif kepada orang lain. Ada juga penjelasan yang lain yaitu praktik pemasaran dari perusahaan dengan cara menciptakan nama, desain maupun simbol. Ketiga elemen ini mudah diidentifikasi membuat masyarakat langsung mengenalinya. Memang perlu waktu di dalam menjalankan proses peningkatan citra produk ini. Tidak jarang perusahaan harus jatuh bangun sehingga mampu menciptakan citra yang kuat. Aktivitas branding adalah hal yang tidak dapat dianggap mudah. Namun ketika kamu bisa menerapkannya secara tepat, maka perusahaan pun akan lebih mudah memperoleh konsumen.
Personal branding adalah persepsi seseorang yang kamu bentuk terhadap dirimu dan apa yang bisa kamu tawarkan secara profesional saat ini serta di masa depan. Personal branding merupakan gambaran diri yang bisa ditunjukkan lewat apa saja. Pokoknya apapun yang melekat pada dirimu dilakukan secara konsisten serta disadari orang lain, maka itu bisa membangun personal branding kamu tanpa disadari. 5C personal branding. Pertama, clarify, yaitu mengartikan nilai, tujuan, dan identitas pribadi yang ingin disampaikan. Kedua, create, membuat konten atau materi yang mencerminkan brand personal yang diinginkan. Yang ketiga, communicate, yaitu berkomunikasi dengan jelas dan konsisten tentang diri sendiri dan brand personal. Yang keempat ada connect, membangun hubungan dengan audiens dan jaringan yang relevan untuk mendukung citra personal. Dan yang kelima ada konsistensi, yaitu menjaga konsisten dalam semua interaksi dan representasi diri untuk memperkuat brand personal yang diinginkan. Produk brand adalah penerapan strategi pemasaran kepada suatu produk dengan mengaitkan pada nama, simbol, deskripsi, desain, kemasan, dan lainnya agar tercipta sebuah identitas. Nantinya identitas tersebut bisa membuat merek produk mudah dikenali konsumen, bahkan mempengaruhi perasaan maupun perilaku mereka terhadapnya. Dengan demikian, produk bisa memiliki daya saing dan meningkatkan pendapatan bagi perusahaan. Retail branding adalah sebuah strategi branding yang dilakukan untuk membangun persepsi yang kuat tentang toko retail kamu di benak pelangganmu. Dalam hal ini, kamu perlu membangkitkan perasaan positif dan mendorong pelanggan untuk melihat bisnis retailmu dengan cara tertentu. Strategi retail branding ini didasarkan pada konsep brand yang fokusnya adalah membangun loyalitas pelanggan jangka panjang dan persepsi pelanggan. Branding merupakan salah satu jenis branding yang digunakan untuk menunjukkan keindahan dan keunikan suatu daerah kepada masyarakat luas dengan tujuan untuk mempromosikan suatu daerah atau negara tersebut. Jenis branding ini biasanya digunakan oleh pemerintahan mulai dari kota, provinsi, sampai negara. Namun demikian bukan berarti tidak ada warga, pembisnis non atau pemerintahan yang tidak menggunakan geobranding. Geobranding juga tidak jarang dimanfaatkan oleh para pelaku bisnis untuk mempromosikan bisnisnya, khususnya bergerak di bidang alam dan pariwisata. Memang sektor umumnya menggunakan geobranding sebagai media promosi. Serious branding adalah serangkaian kegiatan strategis yang mencakup semua aspek pembangunan merek di sektor jasa, industri jasa, dan perusahaan jasa. Berbeda dengan merek produk yang fokusnya pada produk fisik, bisnis jasa melibatkan representasi nyata dari pelayanan yang tidak terwujud. Ini mencakup elemen-elemen abstrak seperti pengalaman pelanggan, citra karyawan, dan kualitas layanan inti. Retail branding adalah strategi pemasaran di mana perusahaan menciptakan 3 merek yang saling berkaitan namun memiliki identitas dan target pasar yang berbeda. Biasanya terdiri dari merek induk, merek produk, dan merek kategori. Merek induk mencakup seluruh portofolio perusahaan, merek produk khusus untuk produk individu, dan merek kategori untuk mengelompokkan produk dalam segmen tertentu. Strategi ini membantu perusahaan mengelola portofolio produk dengan lebih efektif, membedakan produk-produknya, dan memperluas jangkauan pasar. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata maupun tutur kata yang tidak berkenan. Saya pamit undur diri. Bye-bye.